Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 dari kelas 3A, kami akan menjelaskan terkait mix design yang kami lakukan pas praktikum ilmu bahan. Namun pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Dari saya, perkenalkan nama saya Dika Pratama. Saya Hasbullah Hudairi. Saya Al-Akrar. Saya Donagung Kabariti. Saya Andriawan Jerit Akbar. Saya Angga Sepriadi. Saya Adi Hidayat. Saya Panarianda. Dan saya Pesiaria Juniawan. Tadi sudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait perhitungan mix design, yaitu tahap yang harus dilakukan untuk menetapkan proporsi campuran. Proporsi campuran batako itu ada 4 tahap. Yang pertama itu menentukan kuat tekan atau F aksen C batako pada umur 3 hari. Untuk rencana kuat batako yang akan digunakan yaitu sebesar 15 MPa. Yang kedua itu menghitung nilai defisiasi standar atau S. Untuk nilai defisiasi standar yang digunakan yaitu 1,0 MPa. Yang ketiga itu kita menghitung nilai tambah. Untuk perhitungan nilai tambah pada pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan rumus, yaitu rumusnya M sama dengan 1,64 dikali SR sama dengan 1,64 dikali 1, maka hasilnya 1,64 MPa. Untuk keterangannya tuh M itu adalah nilai tambah, untuk SR itu dia tuh standar defisiasi rencana. Kalau yang 1,64 itu dia tetapan statistik yang nilainya tergantung pada proses kegagalan hasil uji sebesar 5%. Yang keempat itu kita menghitung kuat tekan rata-rata batako yang ditunjukkan untuk menghitung kuat tekan rata-rata yang ditargetkan, yaitu F aksen C. Dihitung dengan menggunakan perhitungan F aksen C sama dengan F aksen C ditambah M. Untuk F aksen C itu dia pertama adalah 15 MPa yang kita rencanakan yang pertama ditambah sama 1,64. Terus ditemulah hasilnya itu 16,64 MPa. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung kebutuhan plastik. Untuk menghitung kebutuhan plastik dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berat plastik sama dengan kadar oli dibagi faktor oli. Kadar oli 150 didapatkan dari grafik hubungan kadar oli dengan berat batako, sehingga didapatkan kadar oli batako 150 kilo per meter kubik. 0,4 faktor oli 0,4 didapatkan dari grafik hubungan kuat tekan dengan faktor oli, sehingga didapat nilai faktor olinya adalah 0,4, sehingga kebutuhan plastik menjadi 375 kilo per meter kubik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berat isi batako. Untuk berat isi batako yang akan digunakan pada mix design menggunakan grafik di bawah ini dengan kadar oli 150 kg per meter kubik dan berat jenis relatif kombinasi atau kondisi jenuh permukaan kering 2,4 yang akan ditampilkan pada grafik hubungan kadar oli dengan berat batako, sehingga didapat berat isi batako 2260 kg per meter kubik. Baik, di sini saya akan menjelaskan kadar agregat halus atau KAG, yang dimana untuk mendapatkan kadar agregat halus, berat isi batako dikurangi kadar plastik dan ditambah dengan kadar oli, yang dimana berat dari isi batako yaitu 2260 kg per meter kubik dan dikurangi kadar plastik yaitu 375 kg per meter kubik dan ditambah kadar oli yaitu 150 kg per meter kubik, sehingga didapatkan kadar agregat halus yaitu 1735 kg per meter kubik. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada kekuatan tekan disyaratkan tuh 15 MPa. Yang kedua itu ada defisiasi standar sebesar 1,0 MPa. Yang ketiga itu ada nilai tambah sebesar 1,64 MPa. Yang keempat itu ada kekuatan rata-rata yang ditargetkan sebesar 16,64
64 MPa. Yang kelima itu ada faktor oli sebesar 0,4 MPa. Yang keenam itu ada kadar air bebas sebesar 150 kg per meter kubik. Yang ketujuh itu ada berat plastik sebesar 375 kg per meter kubik. Yang kedelapan itu ada persen agregat halus sebesar 39,5%. Yang ke-9 itu ada berat isi batago sebesar 2.260 kg per meter kubik. Yang ke-10 itu ada kadar agregat halus sebesar 1.735 kg meter per kubik. Dan hasilnya ini ada plastik sebesar 375 kg meter kubik, dan ada oli 150 kg meter per kubik, dan terakhir tuh pasir sebesar 1.735 kg meter per kubik. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan volume batako sesuai SNI, di mana rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 30 cm, untuk lebarnya 40 cm, dan tingginya 14 cm. 30 dikali 40 dikali 14 menghasilkan 4.200 cm kubik, di mana kita akan merubahnya menjadi meter kubik, dan hasilnya 0,0042. Terus yang kedua, kebutuhan untuk satu sampel. Untuk kebutuhan olinya sama dengan 150 dikali 0,0042 menghasilkan 0,63 liter. Untuk kebutuhan plastiknya 375 dikali 0,0042 menghasilkan 1,575 kg. Untuk kebutuhan pasirnya 1.735 dikali 0,0042 menghasilkan 7,287 kg. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang pembuatan batako. Yang pertama yaitu kita menimbang pasir. Kita mendapat berat menimbang pasir tersebut yaitu 7,287 kg. Yang kedua, kita menimbang berat PET atau kebutuhan yang kita butuhkan yaitu seberat 1,575 kg. Setelah itu kita mensangrai pasir. Setelah mensangrai, kita mencampurkan oli dan PET. Kenapa? Pada proses tersebut kita mengalami kendala, yaitu kelompok sebelumnya mempunyai sisa PET yang banyak, makanya kita di situ PET kita tidak semua kita pakai karena ada sisa PET dari kelompok sebelumnya. Setelah itu kita mencampurkan, kalau olinya kita campurkan semua. Setelah itu kita proses pemanasan oli dan PET sampai dia tercampur merata. Setelah tercampur merata, pasir yang kita sangrai tadi kita masukkan dan kita campurkan supaya merata. Kita aduk selama beberapa menit. Setelah tercampur merata, cetakan batako sebelum kita mencetaknya kita oleskan oli. Setelah kita oleskan oli, kita tuangkan lelehan PET atau cairan untuk membuat batako tersebut ke dalam batako. Setelah itu kita press menggunakan mesin press atau mesin hidrolika. Setelah itu sudah terbentuk bentuk batakonya, kita rendam batakonya selama 15 menit.
Setelah kita rendam selama 15 menit untuk menghilangkan panasnya, kita diamkan selama 3 hari. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang pembuatan batako. Yang pertama yaitu kita menimbang pasir. Kita mendapat berat menimbang pasir tersebut yaitu 7,287 kg. Yang kedua kita menimbang berat PET atau kebutuhan yang kita butuhkan yaitu seberat 1,575 kg. Setelah itu kita mensangrai pasir. Setelah mensangrai kita mencampurkan oli dan PET. Kenapa? Pada proses tersebut kita mengalami kendala yaitu kelompok sebelumnya mempunyai sisa PET yang banyak, makanya kita di situ PET kita tidak semua kita pakai karena ada sisa PET dari kelompok sebelumnya. Setelah itu kita mencampurkan, kalau olinya kita campurkan semua. Setelah itu kita proses pemanasan oli dan PET sampai dia tercampur merata. Setelah tercampur merata, pasir yang kita sangrai tadi kita masukkan dan kita campurkan supaya merata. Kita aduk selama beberapa menit. Setelah tercampur merata, cetakan batako sebelum kita mencetaknya kita oleskan oli. Setelah kita oleskan oli, kita tuangkan lelehan PET atau cairan untuk membuat batako tersebut ke dalam batako. Setelah itu kita press menggunakan mesin press atau mesin hidrolika. Setelah itu sudah terbentuk bentuk batakonya, kita rendam batakonya selama 15 menit. Setelah kita rendam selama 15 menit untuk menghilangkan panasnya, kita diamkan selama 3 hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari uji tekan batako. Jadi mana rumusnya itu F aksen C sama dengan P max dibagi dengan A. Yang dimana F aksen itu adalah kekuatan tekan dengan satuan MPa, P max adalah gaya tekan maksimum dengan satuan N, dan A itu adalah luas penampang benda uji mm kubik dengan satuan mm kubik. Diketahui berat batako sampel pertama itu 7.456 dengan gaya tekan maksimal 194 kilonewton. Kita ubah ke newton 194.000. Cara mencari luas volume 29,6 dikalikan dengan 9,7 dikalikan dengan 14,9 panjang kali lebar kali tinggi, yang dimana hasilnya itu 4.278,088 cm kubik. Tapi kita ubah menjadi tapi kita ubah ke milimeter, yang dimana hasilnya itu 4.278,088 mm kubik. Cara mencari luas penampang yaitu dengan cara panjang kali lebar, yang dimana 29,6 dikalikan dengan 9,7 hasilnya itu 287,12 cm pangkat 2. Jadi yang dimana kita ubah ke milimeter, hasilnya itu 28,712 mm pangkat 2. Yang ditanyakan, yang cara perhitungannya itu adalah F aksen sama dengan P max dibagi dengan A, yang dimana hasilnya itu 194.000 dibagi dengan 28
712 dengan menghasilkan 6,57 MPa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mutu rencana dengan mutu hasil praktikum kita. Mutu rencana awalnya itu 15 MPa dan mutu hasilnya itu sebesar 6,756 MPa. Selisihnya itu bisa kita hitung dengan persamaan mutu rencana dikurang mutu hasil dikali 100% dibagi mutu hasil, mutu rencana. Nah, kita mendapatkan 15 dikurang 6,756 dikali 100% dibagi 15, maka hasilnya itu 54,96%. Kenapa kita tidak sesuai dengan mutu rencana? Karena kita kemarin itu menggunakan plastik dan oli sisa kelompok sebelumnya. Maka dari itu perhitungannya itu tidak sesuai dengan mix design yang kita hitung, sehingga mutu aktual tidak sesuai dengan mutu rencana. Mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan di sini, lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.